Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita awali kajian di pagi yang lagi hujan ini, marilah kita bersama-sama gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Tema di pagi ini yaitu ternyata seluruh manusia itu tidak beriman kepada Tuhannya. Mari kita buktikan bahwa ternyata selama ini seluruh manusia siapapun orangnya termasuk saya ternyata tidak punya iman kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buktikan. Tema judul kali ini ternyata seluruh umat manusia selama ini tak punya iman atau tak beriman kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan bersama di dalam masing-masing jiwa kita. Siapakah yang ada di dalam diri kita? Siapakah yang nyata di dalam diri kita? Siapakah yang wujud di dalam hati kita? Siapakah yang berkuasa atas diri kita selama ini? Selama ini iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, akidah kita hanyalah beriman dan berakidah, hanyalah beriman dan berkeyakinan kepada diri kita sendiri yang wujud, daripada beriman dan berkeyakinan kepada Tuhan yang wujud. Bila diri kita yang ada, bila diri kita yang wujud, bila diri kita yang paling hidup, berarti Tuhannya mati, berarti Tuhannya tidak ada, Tuhannya gaib,
Tuhannya tidak wujud selama ini di dalam hati kita. Karena yang ada, yang nyata, yang wujud di dalam hati kita selama ini masih Abdul Halimnya. Nama saya Abdul Halim. Masih diri kita yang masih merasa ada daripada adanya Tuhan. Inilah tanda bukti realita, logikanya, kenyataannya bahwa selama ini Abdul Halim atau seluruh umat manusia tak pernah punya iman, tidak beriman kepada Tuhannya. Kenapa? Karena diriku Abdul Halim, karena diri kita di dalam hati kita merasa diri kita sendirian yang paling ada, yang paling wujud, yang paling nyata, yang paling nampak. Inilah tanda bukti bahwa seluruh umat manusia ternyata tidak beriman kepada Tuhannya. Kenapa seluruh manusia tidak beriman kepada Tuhannya? Karena di dalam hatinya tak ada Tuhan selain dirinya. Karena di dalam hatinya tak ada sang penguasa kecuali dirinya sendiri. Karena di dalam hatinya tak ada yang wujud kecuali wujud diri manusianya sendiri. Berarti zikiran-zikiran yang selama ini dilantunkan la ilaha illallah itu semuanya hanya dusta, itu semuanya hanya bohong belaka. Kenapa? Karena di dalam hati kita la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku Abdul Halim. Karena di dalam hati kita selama ini berbunyi tiada Tuhan selain Anda sendiri di dalam hati Anda masing-masing. Yang merasa bisa mengucapkan la ilaha illallah. Berarti Tuhannya masih belum ada. Berarti Tuhannya masih belum wujud. Berarti Tuhannya masih gaib, tidak hadir, tidak ada, tidak nampak, dan tidak nyata. Karena itulah seluruh manusia termasuk diri saya selama ini tidak pernah beriman kepada Tuhannya. Apa sih iman itu? Iman itu adalah ketika kita sudah menyaksikan dengan kenyataan yang jelas bahwa adanya Tuhan itu memang benar-benar ada kewujudannya, benar-benar ada kehidupannya, benar-benar ada kekuasaannya atas diri kita. Itulah yang dikatakan iman. Jadi yang dikatakan iman itu ternyata kewujudan Tuhan lebih nyata, kenyataan kehidupan Tuhan lebih nyata, kenyataan kekuasaan Tuhan lebih nyata atas diri kita daripada kewujudan kita, daripada kenyataan kita, daripada keberadaan kita sendiri di dalam hati kita. Yang ada hanyalah Tuhan. Jadi pas dengan zikiran yang selama ini dilantunkan, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu berlaku bila Allah sendiri yang mengucapkan. Maka berlakulah la ilaha illallah. Akan tetapi bila kita yang merasa mengucapkan, bila kita yang merasa berzikir la ilaha illallah, berarti yang berzikir siapa? Bila kita yang merasa berzikir berarti kan bukan berzikir kepada Allah. Bila kita yang merasa berzikir berarti yang diingatkan bukan Allah. Yang diingat hanyalah diri kita yang merasa mampu berzikir. Yang diingat adalah diri kita yang merasa bisa berzikir. Oh, ternyata selama masih ada diri manusia kita di hati kita, selama masih wujud nyata diri manusia kita di hati kita, kita selama ini ternyata selalu dan selalu mensekutukan Tuhan dengan diri kita sendiri di hati kita.
Kenapa? Karena Tuhan itu letaknya di hati. Iman, bertuhan, beragama itu adanya di hati. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu amalmu. Allah tidak melihat pangkat jabatanmu. Allah tidak menyaksikan sholat, ibadah, dan apapun yang kau kerjakan. Hanyalah Allah menyaksikan hatimu. Di dalam hati ini masih menjadi baitun nas, masih menjadi rumahnya, kerajaannya, manusianya, atau sudah menjadi baitullah, atau sudah menjadi kekuasaan Allah, atau sudah menjadi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia Tuhannya. Tergantung hatinya. Bila yang wujud masih manusianya, Tuhannya masih gaib atas manusianya. Inilah yang saya maksud. Seluruh manusia tak akan pernah bisa beriman bila manusianya masih berasa jadi Tuhan di dalam dadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi marilah kita sadari bersama, termasuk saya sendiri, saya dan Anda semua sama, seluruh manusia. Bila masih ada diri manusia di hati kita, maka berarti manusianya masih menjadi Tuhan. Namun bila manusianya sudah bertuhan dan kembali kepada Tuhannya, maka manusianya sudah tak berlaku lagi, karena semuanya kembali kepada lillahi ta'ala. Inilah yang diajarkan para nabi dan para rasul. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Isa, oleh Kanjeng Nabi Muhammad, supaya innamal a'malu binniyah, supaya meniatkan semua amalan kita, hidup kita, gerak-gerik kita, aktivitas kita, supaya diniati semua, supaya semuanya berpulang kepada lillahi ta'ala. Hanyalah kekuasaan Allah saja, hanyalah milik Allah saja. Itulah bukti tujuan kita beragama dan bertuhan secara seperti bertuhan dan beragamanya para nabi dan para rasul. Akan tetapi kita selama ini cara bertuhan dan cara beragamanya, cara imannya, versi-versinya hawa nafsu masing-masing diri manusianya. Diri kita ngaku-ngaku aku beriman kepada Tuhan. Diri kita ngaku-ngaku aku cinta kepada Tuhan. Padahal sebenarnya di dalam hati kita yang kita cintai, yang kita imani hanyalah iblis dan setan yang berupa Abdul Halim ini. Iblis dan setan yang menghalang-halangi manusia bisa bertemu Tuhannya. Abdul Halim inilah yang menghalang-halangi selama ini hingga Abdul Halim tak pernah berjumpa dengan Tuhannya, dan sehingga Tuhannya gaib saja, tidak ada bagi Abdul Halimnya. Maka apakah itu yang dikatakan iman? Sementara yang wujud di dalam hati Abdul Halim masih Abdul Halimnya. Terbukti di dalam hati Abdul Halim yang hidup, yang nyata, yang nampak, yang berkuasa masih Abdul Halimnya yang merajai hidup dan badan ini. Apakah itu dikatakan beriman kepada Tuhan? Bila dikatakan iman kepada Tuhan, mestinya Abdul Halimnya lengser, Abdul Halimnya tak wujud lagi, tergantikan dengan wujud Tuhan yang menciptakan Abdul Halim. Itu yang dikatakan iman yang sebenar-benarnya iman itu. Itu yang dimaksud agama yang sebenar-benarnya agama itu. Apa sih agama? Orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Kristen, dan orang agama apapun harus Islam hatinya. Apa sih Islam itu? Bukan Islam yang dipahami manusia selama ini. Maknanya Islam itu berserah diri kepada Tuhannya yang telah menciptakannya, berserah diri kepada Tuhan yang selama ini telah menghidupkannya,
berserah diri kepada Tuhannya yang selama ini menjaga, mencukupi, mengkasih sayangi hamba-hamba ciptaannya. Itu yang dimaksud bertuhan itu. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Orang-orang yang ngaku-ngaku punya agama, orang-orang yang ngaku-ngaku punya Tuhan, orang yang ngaku-ngaku punya sesembahan. Itu yang diseru oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam penyerahan dirimu secara kafah, secara total general, secara kesemuanya. Maknanya hidup sudah bukan hidupku, badan sudah bukan badanku, apalagi aktivitas yang aku lakukan bukan milikku. Sholat, meskipun saya melaksanakan sholat 5 waktu, tapi bukan milikku. Ibadah bukan milikku, bekerja bukan milikku, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dikembalikan lagi semuanya kepada lillahi ta'ala, dan inilah agamanya seluruh umat manusia. Apapun nama-nama agamanya, yang terpenting di dalam nama-nama agama itu hatinya harus diberagamakan dan hatinya harus diserahkan, berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan bodi wujud kita ini yang kita aku sebagai milik kita. Inilah ajaran original para nabi dan para rasul. Sehingga di dalam Al-Quran ada firman-Nya Allah, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah tanda bukti imannya para nabi dan para rasul, bahwa diri manusianya di dalam hatinya sudah tak punya daya lagi kecuali dayanya uripe Allah. Lantas otomatis pasti serba lillah semua, hanya milik Allah semua. Duduknya sudah milik Allah, berdirinya sudah milik Allah, berkatanya sudah milik Allah, mendengarnya sudah milik Allah, penglihatannya sudah milik Allah, dan apapun yang dilakukan seluruhnya sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya hanya milik Sang Pencipta. Kenapakah kita dikatakan makhluk? Maknanya makhluk itu jangan sampai kita menjadi pencipta di dalam hati kita. Jangan sampai kita menjadi pencipta duduk kita. Jangan sampai kita menjadi pencipta berdiri kita. Jangan sampai kita menjadi pencipta sholat-sholat yang kita lakukan. Jangan lagi kita menjadi pencipta kekuasaan, bisa makan, bisa minum, bisa kerja, bisa mandi. Jangan sangka itu kekuasaan manusianya. Itu semua atas berkah penjagaan, atas berkah pemeliharaan, atas berkah kasih sayangnya Tuhan terhadap ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya, termasuk saya. Semoga kita semua senantiasa dipahamkan, karena kajian ini, paparan ini bukan hanya untuk seluruh manusia, terutama terkhususnya untuk saya pribadi yang selama ini tak punya iman kepada Tuhan, kecuali beriman kepada Abdul Halimnya di dalam segenap tiap detik per detik. Tidak punya iman, sholatnya nyembah Abdul Halim, ibadahnya nyembah Abdul Halim, pekerjanya nyembah Abdul Halim, duduknya nyembah Abdul Halim, mandinya nyembah Abdul Halim. Apa maknanya? Segala sesuatu dan aktivitas selalu bersandar pulang kepada Abdul Halim yang merasa berkuasa atas semua yang kulakukan. Inilah tanda bukti saya pribadi selama ini tak punya iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena selama ini kita tak pernah jumpa Tuhan.
Selama ini kita tak pernah bertemu Tuhan. Selama ini kita tak pernah menghadap Tuhan. Maka dari itu lumrah bila kita tidak ada imannya sama sekali kepada Tuhannya. Wong yang diimani belum ada, yang diimani belum nyata, masih gaib. Ya lumrahlah bila manusia ingkar kepada Tuhannya. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini masihlah masing-masing diri kita yang jadi Tuhan di dalam diri kita sendiri, yang merasa punya hidup, yang merasa punya badan, dan yang merasa punya segala aktivitas yang kita kerjakan. Logikanya begini sahabat, bila memang hidup dan badan ini, bila memang segala aktivitas sejak bangun tidur sampai tidur lagi ini adalah milik kita, lalu kapan kita membuat atau mencipta hidup dan badan yang kita akui sebagai milik kita selama ini? Inilah tanda bukti iman kita selama ini, akidah kita selama ini, keyakinan kita selama ini. Apa bedanya dengan orang yang tak bertuhan? Apa bedanya dengan orang-orang yang ateis? Apa bedanya dengan Fir'aun? Sama. Iman kita dengan imannya Fir'aun selama ini sama. Yang mana di dalam hati Fir'aun yang ada hanya Fir'aunnya, Tuhannya tidak ada. Fir'aun tak percaya Tuhan. Kenapa? Tuhannya gaib, tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat, yang bisa terwujud, yang bisa hidup hanyalah Fir'aunnya sendiri di dalam hatinya. Apakah kita tidak sama dengan Fir'aun itu? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cerita-cerita di dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah cerita masing-masing diri manusia kita sendiri. Wa min anfusikum, dan semua ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikannya? Karena kita selama ini yang kita saksikan hanyalah diri kita. Karena selama ini yang kita syahadati hanyalah bersahadat kepada awak dhewe, kepada hawa nafsunya sendiri yang disyahadati, yang disaksikan. Maka kita selama ini tak pernah menyaksikan Tuhan, apalagi bersyahadat. Bila kita tak pernah menyaksikan Tuhan, apalagi bersyahadat, mana mungkin kita disebut Islam? Mana mungkin kita disebut berpasrah diri kepada Tuhan? Sedangkan Tuhan saja tidak pernah kita kenali. Bagaimana mungkin kita pasrahkan diri kita kepada hal yang tak pernah kita kenali, kepada hal yang tak pernah kita jumpai, kepada hal yang tak pernah kita hadapi selama ini. Jadi muhal kita bisa berpasrah diri pada Tuhan tanpa bertemu dengan kewujudan Tuhan. Muhal kita bisa berpasrah diri ketika kita belum bertemu dengan kehidupan Tuhan. Mungkin muhal kita bisa Islam atau berpasrah diri, memasrahkan diri ketika Allahnya masih gaib. Nah, dengan inilah kita gali bersama, siapa sih Tuhan itu? Siapa sih Allah itu? Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, yang bernama Allah, yang bernama Allah, yang bernama Bapa, yang bernama Gusti, yang bernama Sang Hyang Widi, yang bernama Romo dan sebagainya, itu ternyata Allahumma ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurusi makhluknya. Nah, sekarang kita sudah mengerti siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhannya seluruh manusia, agar manusia mengimani Tuhannya. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu adalah
hidup kita masing-masing yang selama ini kita akui sebagai hidup milik kita, itu loh Tuhan itu, itulah Allah itu, itulah Allah itu, itulah Romo itu, itulah Bapa itu, itulah Sang Hyang Widi itu, itulah Gusti itu. Tapi selama ini kita buta menyaksikan Tuhan. Kenapa kita kok buta menyaksikan Tuhan? Karena yang jadi Tuhan selama ini masih diri kita sendiri di dalam hati kita. Maka dari itulah kita buta. Man kana fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun kelak akan bertambah buta mata hatinya dan tersesat-sesat jalannya. Maka dari itu marilah kita benahi kebutaan jiwa kita, kebutaan hati kita, kebutaan nyawa kita, kebutaan hidup kita, kebutaan roh kita, sehingga kita kembalikan amanah-amanah yang bukan milik kita ini kepada yang berhak. Siapakah dia? Dialah yang mengadakan kita. Siapakah dia? Dialah yang menciptakan badan ini. Jadi badan ini bukan kita, badan ini bukan ciptaan kita. Bila badan ini kita, bila badan ini ciptaan kita, pasti setelah makan dan pasti setelah minum kita akan merogoh dengan tangan kita sendiri untuk mengatur-ngatur, untuk menjadikan makanan dan minuman tadi menjadi energi, menjadi darah, menjadi vitamin, menjadi imun tubuh, menjadi kotoran. Pasti kita yang ngerabut semua apa yang ada di dalam diri kita. Kita yang mengalirkan darah, kita yang membersihkan hati, rempelo, membersihkan jantung, membersihkan usus, membersihkan lambung. Pasti kita tak akan pernah kena sakit. Kenapa? Karena kita bersihkan sendiri. Apakah memang begitu? Inilah tanda bukti bahwa hidup dan badan bukan milik manusia. Siapa yang menjaga? Siapa yang melindungi? Siapa yang mencukupi? Siapa yang kasih sayang atas tubuh kita di dalam ini? Yang mengendalikan, yang melayani, yang menjaga, yang memelihara agar kita tak terkena penyakit, agar ketika makan kita tidak keselak masuk ke jantung. Siapa yang nuntun semua itu? Dialah hidup ini. Tuhan yang menghidupi manusia, Tuhan yang menjaga manusia, Tuhan yang mencukupi manusia, Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi hidup dan badan inilah kenyataan sifat dohir batinnya Allah. Bila kita sudah merelakan, bila kita sudah memasrahkan, berpasrah diri kepada Tuhan yang menciptakan kita. Bila kita sudah berpasrah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, berarti innani anallah. Yang ada hanya akunya Allah, bukan aku manusia lagi. Maka bila manusianya sudah tak ada akunya lagi, maka benarlah imannya. Yang ada hanyalah la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingat ketika kita mau sholat fardu. Sebelum kita sholat, sebelum takbiratul ihram, kita selalu membaca Ilahi anta maksudi. Ya Tuhanku, engkaulah yang aku maksud, engkaulah yang aku tuju. Waridhoka matlubi, dan ridhamulah yang aku cari. A'tini mahabbataka, limpahkanlah mahabbahmu, limpahkanlah kecintaanmu terhadap diriku. Wa ma'rifatak, dan kemakrifatanmu kepada diriku. Itu kan yang selalu, yang sering kita baca.
saat akan menjelang sholat 5 waktu atau sholat apapun. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mari kita gali arti yang sesungguhnya. Ilahi anta maksudi, maknanya ilahi anta maksudi adalah bila hanya Allah, bila hanya Tuhan, bila hanya Allah, bila hanya Bapa, bila hanya Rama, bila hanya Sang Hyang Widi, bila hanya Gusti yang kita maksud, maka hancurkan dirimu dahulu, hancurkan hawa nafsumu dahulu, hancurkan kewujudanmu dahulu, hancurkan kehidupanmu dahulu di dalam hatimu, hancurkan kekuasaanmu dulu di dalam hatimu, hancurkan perkataanmu dulu di dalam hatimu, hancurkan pendengaranmu dulu di dalam hatimu, hancurkan penglihatanmu dulu di dalam hatimu. Baru ketika sudah hancur lebur kiamat kemanusiaannya, pas dengan ilahi anta maksudi, pas maksudnya pasti ketemu ilahinya, yang ada hanyalah ilahinya. Waridhoka matlubi, dan keridhoanmu lah yang aku cari. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keridhaan Allah sementara kita tidak ridho bila yang gaib itu diri kita, dan sementara kita tak pernah ridho di dalam hati kita bahwa yang wujud hanya Allah. Bagaimana mungkin kita mendapatkan keridhaan Allah bila Allahnya saja kita tidak ridho, bila Allah lebih wujud daripada diri kita? Kita selama ini tidak ridho bila Allah lebih hidup daripada kita. Kita selama ini tak pernah ridho bila Allah lebih kuasa atas diri kita, di hati kita. Manakah mungkin kita mendapatkan keridhaan Allah sementara kita sendiri tidak ridho bila kita dikuasai oleh Allah. Maunya diri kita kan berkuasa-kuasa sendiri. Maunya diri kita kan bisa mengerjakan sholat sendiri tanpa Allah. Maunya kita kan kita bisa mengerjakan ibadah sendiri tanpa Allah. Maunya kita kan kita merasa bisa berzikir sendiri tanpa Allah. Bagaimana mungkin Allah ridho bila Allah tidak wujud bagi manusianya? Monggo dihayati. Alhamdulillahirabbil alamin. Waridhoka matlubi, bila kita mengharapkan keridhaan Allah, relakan, ridhokan bahwa hidup yang kita akui selama ini, bahwa badan yang kita akui selama ini, dan bahwa segala aktivitas yang kita akui selama ini, dan ibadah sholat yang kita akui selama ini sebenarnya hanyalah milik Engkau ya Allah. Itulah kita menyerahkan, meridhokan bahwa kita ini tak punya apa-apa dan tak punya siapa-siapa, hanya Allah saja yang punya apa-apa, hanya Allah saja yang punya, yang bisa menggelar siapa-siapa. Itulah yang dimaksud ridho itu. Bila diri kita sudah tidak jadi Tuhan lagi, berarti kita ridho bahwa hanya Allah lah Tuhan yang telah mentuhaniku sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini sampai kembali ke tanah lagi besok. Semuanya hanyalah diperankan dan dikuasai hanya oleh Allah. Itulah ridho, mendapatkan ridhonya. Jadi keridhaan itu bukan hanya diomong-omong saja, diharap-harap saja. Buktikan, nyatakan iman kita bahwa Allah itu lebih besar keridhaannya daripada diri kita. Kenapa Allah lebih besar keridhaannya daripada diri kita? Wong hanya Allah yang ada, kita ndak ada sebenarnya. Kemudian a'tini mahabbatuka, berilah aku cintamu, berilah aku mahabbahmu. Bagaimana mungkin kita bisa mengharap-harap cintanya Allah
sementara kita lebih cinta kepada diri kita sendiri, sementara kita lebih cinta kepada hawa nafsu kita sendiri daripada Allah. Kenapa kok kita lebih cinta kepada diri kita sendiri? Kenapa kok kita lebih cinta kepada hawa nafsu kita sendiri? Karena selama ini diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri telah lama sudah jadi Tuhan. Maka dari itu yang lebih dicintai daripada Tuhan ya awake dewe-dewe, dirinya sendiri-sendiri yang lebih dicintai daripada cintanya kepada Allah. Mana mungkin Allah akan memberi cintanya Allah sementara kita masih cinta kepada diri kita. Jadi haturkanlah cinta yang ada di dalam hati kita, haturkan kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Itulah makna kita mendapatkan cinta, mahabbatuka, mahabbahnya Allah. Jadi kekasih Allah, jadi rasul-rasulnya Allah, jadi utusan-utusan Allah, jadi pesuruh-pesuruh Allah. Tidak jadi utusan awake dhewe lagi, tidak jadi utusan hawa nafsu lagi, tidak jadi utusan iblis dan setan lagi, akan tetapi kembali menjadi utusan Allah, kembali menjadi rasulnya Allah, kembali kepada menjadi pesuruh Allah dan kembali menjadi khalifahnya Allah. Itulah ajaran para nabi dan para rasul, ajaran Allah yang dititipkan kepada para nabi dan para rasul untuk mengembalikan hak citra atau hakikat sejati diri manusianya kepada Tuhannya agar bisa pulang secara husnul khotimah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, dan berilah aku kemakrifatan kepadamu. Kata doa-doa kita sebelum sholat. Lah bagaimana mungkin kita dikaruniai ma'rifatullah sementara kita merasa makrifat terhadap diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita dikasih ma'rifatullah sementara kita lebih makrifat daripada Allah? Jadi untuk mendapatkan ma'rifatullah itu bagaimana? Ya harus dibaiat manusianya supaya manusianya tidak makrifat lagi, supaya manusianya tidak berhakikat lagi, supaya manusianya tidak bertorekoh lagi, supaya manusianya tak bersyariat lagi. Manut wai. Kenapa? Karena syariat, torekoh, hakikat, makrifat hanya milik Allah. Itulah yang dimaksud ma'rifatak. Ketika kita sudah tak mengaku-ngakui bahwa syariat yang kita kerjakan hanyalah milik manusianya, itulah ma'rifatak. Ketika manusianya sudah tak merasa ma'rifat lagi, bagaimana mungkin manusia bisa merasa ma'rifat sementara manusianya sebenarnya tidak ada. Jadi yang ada itulah yang ma'rifat. Makrifat kepada siapa? Allah. Allah bermakrifat kepada dirinya sendiri dan Allah bermakrifat kepada semua ciptaan-ciptaannya. Sedangkan ciptaannya harus apa? Harus tidak boleh makrifat. Ciptaannya harus tidak boleh hakikat. Ciptaannya harus tidak boleh torekoh. Ciptaannya harus tak boleh syariat. Jadi hanya Allah saja yang bersyariat, yang bertoreko, yang berhakikat dan yang bermakrifat. Hanya uripe Allah. Pas dengan doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Ayo sekarang saya tanya, apa yang menjadi milik kita? Syariat milik kita? Torekoh milik kita? Hakikat milik kita? Makrifat milik kita? Apakah harta milik kita? Ilmu milik kita? Amal milik kita? Sholat milik kita? Pangkat milik kita, jabatan milik kita?
Ketika kita masih mengaku-akui itu semua, bahwa itu semua hanya milik kita, itulah azab itu. Itulah api neraka itu. Yang mana api neraka itu akan membakar manusianya yang masih hatinya keras, lebih keras melebihi kerasnya batu. Kapan? Ketika hati ini masih ada, bukan nanti, bro. Jadi siksa neraka itu sekarang, bahan bakarnya sudah ada. Ketika bahan bakarnya masih ada, badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, itulah bahan bakarnya neraka. Bila hidup dan badan ini masih kita aku sebagai hak milik manusianya, ya dibakar manusianya, disiksa manusianya abadan abada, selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan. Sampai mana? Sampai syakaratul maut tiba. Jadi neraka surga itu sudah nyata barangnya. Bila Allahnya sudah nyata, maka alam gaib sudah tidak ada lagi. Hancur lebur apa yang dibayang-bayangkan, hancur lebur alam-alam yang ditakuti manusia, hancur lebur imajinasi, angan-angan yang manusia pahami selama ini tentang perjalanan-perjalanan manusia, alam kubur, kematian, siksa kubur, alam barzah, alam akhirat, hari kiamat, hari penghisapan, hari pertanggungjawaban, hari hisab, hari timbangan, Siratal mustaqim, neraka surga, hancur lebur ketika manusianya sudah menyaksikan wajhullah yang ada. Nyata bukan? Jadi nyata beragama, bertuhan yang diajarkan para nabi dan para rasul itu nyata. Bukan imajinasi, angan-angan yang katanya gaib. Kenapa barang-barang itu semuanya gaib selama ini? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Itu yang membuat gaib semua. Akan tetapi manusianya bila berpasrah diri kepada Tuhannya, maka tak akan gaib lagi. Nyata Allah senyata-nyatanya bila manusianya sudah tidak nyata lagi. Allah nyata kewujudannya bila manusianya tak wujud lagi. Allah nyata kekuasaannya bila kuasa manusianya sudah tidak ada lagi. Itulah yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Meskipun tidak diucapkan, otomatis ya begitu. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Tuhan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemakan shalawat dolimin taf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiri zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.